Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi vektor. Berikut beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, yang ketiga perkalian vektor dan skalar, dan yang terakhir perkalian dua buah vektor. Tujuan pemateri yang pertama, mampu memahami definisi vektor. Yang kedua, mampu menghitung vektor. Penggambaran vektor. Vektor digambarkan dengan suatu anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besar vektor. Arah anak panah menunjukkan arah vektor. Notasi vektor. Yang pertama, vektor sebagai bilangan pasangan dapat dituliskan sebagai U sama dengan kurung buka A, B, kurung tutup. Vektor sebagai kombinasi vektor satuan I dan J. U sama dengan AI dan AI plus BJ. Rumus untuk mencari panjang vektor adalah sebagai berikut. A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Komponen vektor. Vektor A dengan komponen vektor AX dan AY yang saling tegak lurus dapat dilihat di gambar. Komponen skalarnya AX sama dengan A cos, AY sama dengan A sin. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Misalkan U sama dengan kurung buka dan kurung tutup A, B, dan V sama dengan kurung buka kurung tutup C, D. Apabila vektor U sama dengan vektor V, maka penulisannya seperti ini. Arah U dan arah V, A sama dengan C dan B sama dengan D. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Vektor A, vektor B. A sama dengan B. Dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama, besar sama, arah berbeda. Vektor A, vektor B arahnya ke atas. A tidak sama dengan B. Yang kedua, besar tidak sama, arah sama. Vektor A dan B arahnya sama, sama-sama ke arah kanan. Besarnya tidak sama. Vektor B lebih besar dari vektor A. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Lihat seperti di gambar. Vektor A arahnya ke kanan dan besarnya lebih kecil dari vektor B. Sini saya akan melanjutkan
lanjutkan untuk mencari rumus panjang vektor adalah A sama dengan akar dari A kuadrat yang pertama ditambah akar kuadrat yang kedua ditambah akar kuadrat yang ketiga. Komponen vektor. Di sini sudah ada contoh dari komponen vektor. Untuk yang ke atas itu Y, yang ke bawah itu X. Di sini poinnya kita diambil dari garis samping dinamakan A, yang ini ke atas dinamakan AY, untuk ke bawah dinamakan AX, dan ini adalah untuk sudutnya. Vektor A dengan komponen vektor AX dan AY saling tegak lurus. Komponen skalarnya AX sama dengan A cos dan AY sama dengan A sin. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi misalnya panjangnya sama dan arahnya sama, itu dinamakan vektor. Poin kedua, misal U sama dengan A, B dan I sama dengan C dan D. Apabila vektor U sama dengan vektor V, maka U sama dengan V, arah U dan arah V itu sama, dan A sama dengan C dan B sama dengan D itu sama. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor sama jika arah dan besarnya sama. Untuk arah A dan arah B itu arahnya sama dan besarnya juga sama. Jadi ini dinamakan dua buah vektor yang sama. Jadi untuk poin A sama dengan B. Untuk poin B, dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ini untuk besaran A dan B itu misalnya sama 50-50 tapi arahnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dikatakan dua buah vektor yang sama. Untuk poin 2, besar tidak sama, arahnya sama. Ini arahnya sama tapi besarannya berbeda. Jadi ini juga tidak bisa dinamakan dua buah vektor yang sama. Untuk yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Di sini untuk A arahnya ke samping dan B itu ke atas. Jadi ini sudah berbeda arah dan besar. Jadi tidak dikatakan dua buah vektor yang sama. Operasi penjumlahan. Vektor sebagai bilangan pasangan dapat dituliskan sebagai berikut. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua buah cara, yaitu menurut aturan segitiga dan jajar genjang. Di sini U mengarah ke samping dan I mengarah ke atas. W sama dengan U plus V. Jadi ini tuh digabungin jadinya berbentuk segitiga, atau W sama dengan U, atau W sama dengan U plus V. Ini berbentuk jajar genjang. Jika diketahui U sama dengan A per V dan V sama dengan C per D, maka U ditambah V sama dengan A per B ditambah C per D, jadi sama dengan A ditambah C per B ditambah D. Jadi panjang U plus V dapat dihitung. U plus V sama dengan akar A ditambah C kuadrat ditambah B ditambah D kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian operasi pada vektor. Nah, apa aja sih yang ada di operasi pada vektor? Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan vektor. Yang kedua ada operasi pengurangan vektor. Yang ketiga ada
operasi perkalian skalar. Nah, kita akan masuk ke bagian operasi penjumlahan vektor. Nah, pada bagian vektor ini penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan aturan segitiga dan jajar genjang. Nah, misalkan di sini ada sebuah vektor U dan V, maka kita mau mencari vektor hasil dari U dan V, yaitu misalkan W. Dari sebuah segitiga ini kita cari sisi yang sebelah kanan, yaitu sisi W, maka U ditambah V. Nah, kemudian kalau untuk cara jajar genjang kurang lebih sama seperti gambar segitiga ini, yaitu vektor U dan V sudah diketahui, maka kita akan mencari vektor W, dimana akan ketemu juga bidang segitiga. Nah, jika diketahui sebuah vektor U elemennya yang berisi A dan B, dan vektor V yang berisi elemennya C dan D, maka U ditambah V sama dengan vektor daripada elemen U, A, dan B ditambah elemen daripada vektor V, yaitu C dan D, sama dengan A ditambah C dan B ditambah D. Jadi baris ditambah dengan baris dan baris bawah ditambah dengan baris bawah, maka akan menghasilkan, misalkan kita permisalkan, yaitu di sini X dan di sini Y. Dari hasil vektor U ditambah V ini ya, menghasilkan X dan Y, jumlah daripada A ditambah C, kemudian baris keduanya yaitu B ditambah D. Nah, kemudian ada yang namanya kita mau mencari panjang atau besar vektor daripada hasil U dan V ini. Kita permisalkan, misalkan ini Z ya, biar gampang. Nah, Z, kita mau mencari besaran vektor atau panjang vektor. Nah, apa sih panjang vektor yang sebelumnya sudah diterangkan oleh teman lain saya, yaitu notasinya seperti ini ya, panjang vektor atau besar vektor. Caranya yaitu untuk elemen vektor U dan V tadi kan menggunakan A, B, dan C, D ya, maka panjang Z ini adalah akar dari A ditambah C, atau kita permisalkan X yang kayak seperti tadi ya, ditambah dengan B ditambah D kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, jangan lupa di sini untuk ditambahkan kuadrat ya, karena memang rumusnya ketentuan seperti itu, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita lanjut operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan kurang lebih sama seperti operasi penjumlahan. Nah, hanya saja berbeda simbol antara plus dan min ya. Nih, antara plus dan min. Sama seperti tadi vektor U, kita misal jika diketahui vektor U yaitu A dan B dan V, vektor V yaitu C dan D, maka kita mau mencari vektor U dikurangi vektor V, yaitu kita masukkan anggota dari elemen vektor U yaitu A dan B, ditambah kita di sini boleh langsung kita mau pakai simbol plus dulu boleh, kita mau langsung pakai di sini minus boleh. Tapi kalau misalkan di sini mau ingin
menggunakan simbol plus, maka elemen daripada V ini harus dikalikan dengan minus. Nah, kalau ingin menggunakan simbol minus, maka elemen V ini tinggal masukkan saja elemennya, misalkan di sini C atau D, sama saja caranya. Nah, A kita kurangkan dengan C, A minus C, kan plus ketemu minus. Nah, kemudian B dikurangi D, yaitu menghasilkan di sini kita misalkan lagi X dan Y. Oke. Nah, kemudian kita mau mencari panjang daripada vektor hasil U dikurangi V ini ya, kita misalkan Z biar gampang, biar mudah. Nah, apa sih notasinya? Jangan lupa ya, diberi garis mutlak Z. Kita ingin mencari panjang vektor Z, yaitu caranya akar dari A min C kuadrat. Nah, kita misalkan di sini X, ya kan? Di sini berarti X kuadrat ditambah dengan B min D kuadrat, atau kita misalkan di sini Y. Baik, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu ini merupakan kurva daripada X dan Y, jumlah dan kurang tadi yang sudah kita jelaskan. Ini adalah bentuk kurvanya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada dalil operasi pada vektor. Nah, apabila terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan B, maka berlaku sifat-sifat penjumlahan pada penjumlahan dan pengurangan vektor. Seperti A ditambah B akan menghasilkan B ditambah A. Nah, ini maksudnya sama saja. Kita mau menjumlahkan antara B dan A atau sebaliknya, sama saja akan menghasilkan seperti ini. Ini dinamakan sifatnya komutatif. Kemudian yaitu A ditambah B di dalam kurung ditambah dengan C. Nah, sama saja dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Oke. Yaitu selanjutnya ada K dikali dengan A ditambah B, maka sama saja dengan K dikali A. Kita rincikan ya, kita buka semuanya kurungnya, jadi K dikali A dan K dikali vektor B. Jika A ditambah dengan 0, skala 0 akan menghasilkan vektor dirinya sendiri. Terus kalau vektor A ditambah dengan vektor minus A, maka hasilnya itu vektor 0. Kemudian ada K ditambah M, skala K ditambah M dikalikan dengan vektor A, yaitu akan menghasilkan K dikali dengan vektor A, seperti ini ya. Kemudian M dikalikan dengan vektor A. Ada lagi yang terakhir, yaitu K dikali M dikalikan lagi dengan vektor A. Maka kita bisa juga menggunakan sama saja ya, kita keluarkan K, M dengan A di dalam kurung, sama saja. Atau M dikeluarkan, K dengan dikalikan A di dalam kurung ya. Kita akan melanjutkan, yaitu kepada bagian perkalian skalar dengan vektor. Nah, di sini perkalian skalar dengan vektor akan menghasilkan sebuah vektor. Misalkan di sini ada V, vektor V. Vektor V merupakan hasil dari perkalian antara vektor K dan skalar K, dan vektor U. K di sini skalar,
dan U di sini adalah vektor. Nah, jika K positif atau K lebih daripada 0, maka arah hasil dari perkalian skalar dan vektor ini akan searah dengan vektor U atau vektornya. Nah, atau jika K bernilai negatif atau K kurang dari 0, maka arah hasil dari perkalian skalar dan vektor akan berlawanan dengan vektor U-nya. Nah, misalkan seperti ini ya contohnya, skalarnya 3, maka vektornya 3 dikalikan dengan vektor U. Nah, jika K adalah negatif, maka vektornya akan bernilai negatif juga. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, jika bilangan vektor yaitu U sama dengan A dan B. Nah, jika K-nya dan K-nya itu diketahui bilangan real, maka vektor dikalikan skalar yaitu skalar K dan dikalikan vektor U adalah K dikalikan dengan A dan B. Maka anggota masing-masing daripada vektor U dikalikan dengan K ini, skalar ini. Contohnya seperti ini ya. Kita di sini punya vektor U, ada elemennya 2 dan -3. Ditanyakannya 3 dikali dengan U, yaitu kita masukkan saja 3 dikali dengan vektor U nya itu 2 dan -3. Nah, 3 dikali 2 atau saya rinci di sini sama dengan 3 dikali 2, maaf ini kali ya, dan 3 dikali dengan -3 sama dengan akan menghasilkan 3 kali 2 6 dan 3 kali -3 adalah 9. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Anggi Saputra. Saya ingin membahas tentang sifat operasi vektor. Di sini diketahui K dan P merupakan bilangan skalar. Jika K sama dengan 0, maka K garis bawah U sama dengan 0. Yang kedua, K dikurung P dan U garis bawah sama dengan KP dan U dan sama dengan U kurung buka KP kurung tutup. Oke. Yang kedua, K ditambah U kurung tutup U K ditambah P sama dengan K ditambah P U sama dengan KU ditambah PU. Oke, itu bersifat distributif. Yang keempat, K kurung buka U ditambah V kurung tutup sama dengan KU ditambah KU KV. Oke, itu juga bersifat distributif ya. Yang terakhir, U ditambah min 1 V sama dengan U min V. Oke, itu sifat operasi vektor. Next, perkalian dot atau titik disebut juga perkalian skalar atau skalar produk. Hal itu dikarenakan perkalian tersebut akan menghasilkan skalar meskipun kedua pengalinya merupakan vektor. Yang kedua, perkalian skalar dari dua vektor A dan B dinyatakan dengan A, B. Karena notasi ini, maka perkalian tersebut dinamakan juga sebagai perkalian titik atau dot produk. Ini contoh gambarnya di sini. Yang pertama dan ini contoh yang kedua. Di sini ada B dan ada A. Itu ngitung ketinggiannya menggunakan B cos 0. Oke.
Lanjut. Perkalian dot produk, yaitu A titik tengah B sama dengan A B cos 0 dalam bentuk komponen vektor bila A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, maka A dan B sama dengan A1, B1 plus A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Yang selanjutnya diketahui A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 4, 5, 6. A dan B sama dengan 1 dikali 4 ditambah 2,5 ditambah 3,6. Ini adalah A1 ditambah B1 dan ini adalah A2 ditambah B2 ya. Dan 3 kali 6 sama dengan A3 tambah B3. Hasilnya yaitu 4 ditambah 10 ditambah 18 sama dengan 32. Oke, next. Perkalian dot produk A dan B sama dengan A B cos 0. Diketahui ini contoh soal ya. A sama dengan 5, B sama dengan 4, cos 0 sama dengan 30 derajat. Ada B 5 dikali 4, 5 adalah A, oke, dan 4 adalah B, sama dengan cos 30 sama dengan 20 1 per akar 3, dan hasilnya adalah 20 dibagi setengah, 20 dikali setengah sama dengan 10 akar 3. Oke. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliman. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal di proses produk ya. Yaitu sekarang kita mempunyai soal diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 4,5,6 dan dia mempunyai I yaitu 1 dan 4, J yaitu 2 dan 5, K yaitu 3 dan 6 dan mempunyai hasil A kali B sama dengan 12I ditambah 12J ditambah 5K sama dikurang 8K dikurang 15I dikurang 6J sama dengan min 3I plus 6J min 3X, yaitu A kali X sama dengan min 3, min 6, min 3. Gimana sih cara penjabarannya? Di sini kita akan mengetahui cara penjabarannya ya, yaitu diketahui vektor A sama dengan A yaitu A 1,2 dan 2,3 dan vektor B sama dengan 4,5, 5,6. Kita akan menggunakan rumus perkalian vektor, yaitu A kali B sama dengan A sub Y dikali B sub Z dikurangi A sub Z dikali B sub Y kurung tutup I ditambah A sub Z dikali B sub X dikurang A sub X dikali B sub Z kurung tutup Z ditambah A sub X dikali B sub Y dikurang A sub Y dikali B sub X kurung tutup K. Mari kita hitung langkah demi langkah. Yaitu hitungan pertama, kita hitung nilai A sub Y dikali B sub Z dikurang A sub Z dikali B sub Y sama dengan A sub Y sama dengan 2, B sub Z sama dengan 6, A sub Z sama dengan 3, B sub Y sama dengan 5. Jadi A sub Y dikali B sub Z dikurang A sub Z dikali B sub Y sama dengan kurung buka 2 kali 6 kurung tutup dikurang kurung buka 2 kali 3 3 kali 5 kurung tutup sama dengan 12 min 15 sama dengan min 3. Kita masuk ke hitungan yang kedua. Hitungan kedua, nilai A sub Z dikali B sub X dikurang A sub X dikali B sub Z sama dengan A sub Z sama dengan 3, B sub X sama dengan 4, A sub X sama dengan 1, B sub Z sama dengan 6. Jadi A sub Z dikali B sub X dikurang A sub X
dikali B sub Z sama dengan 3 kali 4 dikurang 1 kali 6 sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. Perhitungan 3, hitung nilai A sub X dikali B sub Y dikurang A sub Y dikali B sub X sama dengan A sub X sama dengan 1, B sub Y sama dengan 5, A sub Y sama dengan 2, B sub X sama dengan 4. Jadi A sub X dikali B sub Y yaitu dikurangin A sub Y dikali B sub X sama dengan 1 kali 5 dikurang 2 kali 4 sama dengan 5 kurang 8 sama dengan min 3. Jadi hasil keseluruhan perkalian vektor A dan B adalah min 3, min 6, min 3. Di sini kita akan membuat contoh kedua ya, atau soal kedua yang mempunyai soal A sama dengan 3,5,1, B sama dengan 2 min 3,1. Yang ditanya yaitu A dot B berapa, dan yang kedua B dot A yaitu berapa, 3. Yang ketiga itu A kali B sama dengan berapa, dan B kali A sama dengan berapa. Dalam konteks ini A dot B dan B dot A merujuk pada produk dot antara dua vektor, yaitu sedangkan A kali B dan B kali A merujuk pada produk cross antara dua vektor. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung masing-masing pertanyaan. Diketahui A sama dengan 3,5,1, B 2, min 3,1, yaitu jawabannya adalah yang pertama A. Jadi ini satu A dot B yaitu produk dot antara A dan B sama dengan A dot B sama dengan 3 kali 2, yaitu 3-nya ini dari sini ya, 3 jadi kali 2. Nah, dan 5 kali min 3. Nah, ini yang A itu kan 5 yang tengahnya, dan B-nya itu min 3. Nah, itu ditambah 1 kali 1. Nah, ini A-nya itu 1 nilai terakhirnya, dan B itu nilainya terakhirnya 1. Nah, itu carinya seperti itu ya. Sama dengan 6 dikurang 15 ditambah 1. Ini dikalikan dulu biar akhirnya menjadi seperti ini. Nah, akhirnya sama dengan dijumlahin, akhirnya hasilnya min 8. Dan untuk pertanyaan nomor 2, B dot A yaitu produk dot antara B dan A. B dot A sama dengan 2 kali 3, sama seperti di atas, 2 kali 3 dan min 3 kali 5. Nah, min 3 kali 5 ditambah 1 kali 1. Nah, ini 1 kali 1. Nah, sama dengan 6 min 15 ditambah 1 sama dengan min 8. Ya, sekarang pertanyaan nomor 3 kita akan menjawabnya, yaitu A kali B yaitu produk cross antara A dan B, yaitu A kali B sama dengan 5 kali 1 dikurangin min 3 kali 1, min 1 kali 2 dikurang 3 kali 1, 3 kali min 3 dikurang 5 kali 2 kurung tutup sama dengan hasil dari keseluruhan ini adalah 8 min 5, 8, min 5,19. Dan kita akan menjawab hasil dari nomor 4 ya, yaitu B kali A produk cross antara B dan A. B kali A sama dengan kurung buka min 1 kali 1 kurung tutup dikurangin kurung buka 3 kali 1 di kurung tutup, 2 kali 1 dikurangin min 3 kali 3 dan 2 kali 5 dikurang min 3 kali 3 kurung tutup sama dengan hasilnya itu dari keseluruhan yang di atas ini min 4, 11,19. Jadi hasil perhitungan dari pertanyaan tersebut adalah yang satu itu akan terjawab atau akan mendapatkan hasil min 8 yang seperti ini sama, dan yang kedua min 8 juga sama karena perhitungan sama, dan ketiga ini akan berbeda karena perhitungan berbeda, dan ketiga itu 8 min 5 min 19 karena ini perkalian bukan di dot ya. Dan 4 B kali A sama dengan min 4,11,19.
Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas contoh soal dari vektor. Contoh soal dari vektor ini kita akan buat seperti ini. Kita punya nilai, kita diketahui ya, itu vektor A sama dengan 2L dikurang 3J ditambah 4K. Kemudian ada vektor B sama dengan 3L min J min 2K. Pertanyaannya, tentukan vektor A. Yang pertama, nomor 1 itu 4 vektor A. Kemudian nomor 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Nah, soalnya seperti ini. Nah, kita lanjut. Penyelesaiannya bagaimana? Dari vektor A, nih vektor A ini, ya, vektor A, ini kita ubah. Vektor A-nya jadi vektor A sama dengan min 2L. Min 2L, ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini. 2L jadi 2, 3J jadi 3. Karena min, kita tambahin min. Plus 4K. 4K-nya plus, jadi nggak perlu tambahin min. Nah, ini untuk vektor A. Kemudian untuk vektor B bagaimana? Vektor B pun sama. Vektor B sama dengan berapa? 3L. Kemudian min J, karena J itu enggak ada angkanya jadi 1 min 2K jadinya min 2. Jangan lupa untuk tutupnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke proses penjawabannya. Bagaimana menjawabnya? Kita buat seperti ini. 4A soalnya ya. Soal pertama itu adalah 4A. 4 vektor A sama dengan tadi yang telah kita buat adalah vektor A-nya adalah berapa? 2 min 3 4 dikali 4 karena soalnya adalah 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini belum selesai. Kita lanjut lagi. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 4 dikali min 3 sama dengan min 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, ini tutup. Kalau sudah seperti ini sudah selesai. Jawabannya sudah selesai. Ini untuk jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, soalnya itu apa? 2A, 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 2. Ya, nomor 2. Soalnya itu tadi apa? 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Tadi vektor A-nya berapa? Vektor A-nya sama dengan 2 min 3 4. Dan vektor B
3 min 1 min 2 ya. Nah, di sini kan 2 vektor A, berarti 2 dikali vektor A, 2 dikali vektor A, 2 min 3 4. Kemudian dikurang 3 vektor B, 3 dikali vektor B. Vektor B ini berapa? 3 min 1 min 2. Nah, lanjut lagi. 2 dikali 2 sama dengan, kita lanjut aja ke sini ya. 2 dikali 2 kemudian 2 dikali min 3, 2 dikali min 3. Nah, lanjut lagi. 2 dikali 4 dikali 4. Nah, dikurang 3 dikali 3, 3 dikali 3, kemudian 3 dikali min 1 dikali min 1, kemudian 3 dikali min 2 dikali min 2. Jangan lupa ditutup. Lanjut lagi. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, udah seperti ini. Lanjut lagi, dikurang 3 dikali 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali min 1, 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Karena soalnya ini masih dikurang, ini harus dikurang, jadi sama dengan 8 2 dikali 2. Ini salah ya. Ini bukan 2 dikali 2, bukan 2 dikali 4, tapi 2 dikali 2. Ini 8, salah, jadi 4. Ya, 2 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi ini dikurang 4 dikurang 9. Berapa? 4 dikurang 9 sama dengan min 5. Kemudian ada min 6 dikurang min 3. Min ketemu min sama dengan plus. Min ketemu min sama dengan plus. Jadi 6 dikurang 6 ditambah 3. Min 6 ditambah 3. Terus 8 dikurang min 6 sama kayak yang di atas. 8 ditambah 6. Nah, lanjut lagi. Sama dengan, sini aja, sama dengan min 5 tetap karena tidak ada tambahannya. Min 5, kemudian 6, min 6 ditambah 3, punya hutang 6 dibayar 3. Jadi 3 pakai min. Terus 8 ditambah 6, punya uang 8 ditambah 6, jadi 14. Nah, kalau sudah seperti ini adalah jawaban selesai. Ini jawabannya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita punya soal seperti ini.
Jangan. Jarak titik A itu adalah 1 min 2, dan titik B itu 3 min 2 4. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, berarti kita notasikan jadinya A vektor B, ya, sama dengan B dikurang A. Itu. Nah, kita notasikan dari 4, 1, min 2 ini kita buat seperti soal sebelumnya. Sama dengan vektor B-nya berapa? Vektor B-nya itu 3 min 2 4. Kita buat dari baris jadi kolom. Ya. Kemudian dikurang A. Vektor kita ubah jadi seperti ini. A berarti 4 1 min 2. Nah, ini tinggal dikurang kayak tadi ya, soalnya 3 dikurang 4, min 2 dikurang 1, 4 dikurang min 2 sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. 4 dikurang min 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat lagi jadi seperti ini. A B, ya, pangkat akar dari 1, ya, min 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Jangan lupa dibuat dulu. Akar min 1 kuadrat sama dengan berapa tadi? 1 ditambah min 3 dikali min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, akar lagi 1 ditambah 9 sama dengan 10, 10 ditambah 36 sama dengan 46. Ini contoh soal yang selanjutnya. Kita punya vektor satuan. Vektor satuan. Ya. Di vektor satuan itu hanya memiliki satu vektor yang memiliki panjang 1.
memiliki panjang 1. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjangnya 1. Kita rumusnya vektor U sama dengan M vektor per. Nah, seperti ini. Kita punya contoh untuk soal ini. Contoh ya. Tentukan vektor satuan vektor satuan dari vektor M sama dengan 3I dikurang 4J. Jawabnya bagaimana? Jawab. Rumusnya apa? U sama dengan M kali M. Jadi U-nya itu M-nya berapa tadi? 3 dan 4. Berarti 3, 4 ya. Per vektor akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 3, ini jangan lupa kasih min, 3 min 4 per 3 kali 3 akar 3 kuadrat sama ditambah 4, berarti 3 kali 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah min 4 kuadrat, min 4 dikali 2 min 4 kuadrat sama dengan 16. Lanjut, sama dengan berapa? 3/4 min 4 per akar 9 plus 16 sama dengan 1/5 3 min 4. Ini ya turun 1/5 nya dapat dari akar 9 ditambah 16. Nah, lanjut lagi. U nah, 3/5 4/5 ini kali ini ya, sama dengan akar, kita buat kayak soal-soal sebelumnya, berarti 3/5 kuadrat ditambah min 4/5 kuadrat sama dengan 9/25. Ini kita samain ya, 9/25 plus berapa? 16/25 sama dengan 25
9 tambah 5, 16, 25 per 25 ini disamain jadi 25. Kalau sudah sini akar 25 per 25 sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Nah, ini hasilnya.